Apa kabar? Puji Tuhan selalu baik, Pak. Haleluya. Ya, Ibu luar biasa ya, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Amin. Ibu sudah mau hadir, mau berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini. Eh, Ibu punya kebaikan hati, tidak akan sia-sia karena semua jerih lelah kita ada upahnya di surga. Ya, terima Amin. kasih ya Amin. Bu. Kami berdoa Ya, Ibu terus diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi pengurapan oleh Roh Kudus. Ya. Dan amin, pada Pak. malam hari Amin. ini teman-teman sudah menunggu kita. Ibu bisa saksikan secara lengkap apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Ibu yang tadinya dulu Ibu sangat tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti tentang Ya, siapa Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah kehidupan Ibu secara supranatural. Ibu bisa ceritakan secara lengkap kepada kami pada malam hari ini. Oke, waktu baik. dan tempat saya serahkan kepada Ibu Agustin. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Ibu Agustina. Saya seorang pensiunan guru SD. Kami dari keluarga Muslim. Ibu saya Jawa, bapak saya Cina. Saat itu awalnya bapak saya beragama Kristen, tapi setelah menikah dengan ibu saya, bapak saya beragama Muslim. Sejak kecil memang kami dididik dengan keimanan, dengan ngaji, dengan sholat, dan saya 8 bersaudara, saya anak keenam. Saya rajin sekali untuk mengikuti sholat, karena saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya sholat 5 waktu, saya sholat tahajud, karena di saat remaja, saya itu jarang mendapatkan menstruasi, jadi bisa sholat sampai 40 malam, sholat tahajud sampai 40 malam, dan puasa, sering puasa. Terus itu saya lakukan sampai satu kali eh, tanggal 14 November tahun 1981, saya dikenalkan oleh teman saya dengan seorang laki-laki, dengan pria begitu. Teman saya bilang, mau nggak kenalan gitu. Saat itu sih berkenalan biasa saja. Terus teman saya bilang, tapi dia agamanya Kristen. Waduh, saya bilang agama Kristen, Manado, dari Manado sama saya. Saya takut ya, takutnya karena kakak saya pernah pacaran dengan uh, Manado Kristen. Orang tua saya marah. Dan saat itu saya juga takut kan, gimana ini? Ya sudahlah, saya pikir jalani saja lah, karena kan belum tentu juga untuk sampai ke jenjang berikutnya. Setelah berjalan sekian lama, saya bilang sama ibu saya, kalau kenalan sama laki-laki orang Manado, gitu. Ibu saya bilang, jalanin aja dulu, kan belum tentu juga mau nikah sama dia. Gitu. Ibu saya bilang, coba deh bawa, mami mau lihat, gitu kan. Saya bawa itu pacar saya waktu itu. Tapi mami bilang begini katanya, nah, aduh kok wajahnya mirip banget katanya gitu sama kamu gitu ya. Kok mami senang dari pertama ngelihat itu pacar saya saat itu, mami saya udah senang gitu. Terus saya bilang, tapi mam agamanya Kristen, Manado lagi mam, gimana nih? Alah gampang, ntar kan juga kita ajak aja dia masuk agama Islam gitu. Benar, setelah sekian lama saya berpacaran, sampailah kami menikah tahun 1985 bulan Mei gitu. Setelah saya menikah, suami saya tetap menjalankan ibadahnya, dan saya tetap saya sholat, saya sering tahajud juga, setiap tahajud saya minta supaya suami saya masuk Islam begitu. Ya, karena setiap kali saya sholat tahajud itu permohonan saya selalu dipenuhi oleh Tuhan, selalu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah waktu itu ya, oleh Allah. Tapi kok ini minta supaya masuk Islam kok nggak dikabulkan gitu sama sama Tuhan, sama Allah. Terus kemudian terus berlangsung sampailah anak saya waktu itu berulang tahun yang kedua, tanggal 25 Februari tahun 1988. Ketika saya dan anak saya sedang membuka kado, anak saya tanya, "Mah, Tuhan Yesus siapa?" Gitu kan. Saya bilang,
Jangankan untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus, menyebut namanya pun kan, aduh gimana ya, sepertinya nggak mau lah saya menyebutkan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan ya bagi saat itu. Kemudian saat itu saya bilang gini, ya tanya dong sama papa, masa tanyanya sama mama, ya mama nggak tahu. Saya bilang gitu. Setelah pertanyaan anak saya itu galau saya. Galau hati saya, galau, galau, galau. Aduh kok jadi begini? Saya bilang, ya Allah, saya mau menjalankan sholat tahajud lagi. Saya jalankan sholat tahajud, setiap kali sholat saya tanya, ya Allah, agama apa yang harus saya ikuti? Karena saya pikir saya berdosa pada Allah karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Gitu. Berdoa terus sampai 40 hari. Saya berpuasa juga 40 hari karena kebetulan saat itu suami saya sedang tugas di Serang gitu. Setelah sholat 40 hari nggak ada jawaban sama sekali, nggak ada jawaban sampai saya ngajar, saya seorang guru, saya ngajar waktu itu di Tebet. Saya mau pulang hari Jumat, biasanya saya pulang ngajar hari Jumat itu jam 11 sudah sampai rumah, saya masih tinggal sama orang tua saya. Jam 11 sudah sampai rumah, tapi ini sampai setengah 12 belum belum juga saya pulang karena di luar hujan lebat, hujannya besar sekali. Saya bilang, aduh gimana ini, saya nggak enak kan sama ibu saya karena harus tungguin anak saya kan. Terus saya lihat di kebetulan sekolahnya halamannya luas. Saya ingat tuh nama Tuhan Yesus. Saya bilang begini, Yesus, kurang ajar banget ya saya ya. Yesus, katanya namamu ajaib. Anterin saya pulang. Saya bilang, saya mau pulang. Akhirnya saya pulang, teman-teman melarang ya karena hujan lebat. Saat itu memang belum belum digencar untuk pakai helm. Saya hanya pakai topi, pakai jaket. Saya pulang naik motor, saya bawa motor sendiri. Waktu seharusnya saya pulang balik arah belok kanan, tapi kok ini lurus. Saya juga nggak sadar, saya terus lurus. Tahu-tahu saya masuk ke gereja GPIB Bukit Moria di Pancoran. Saya masuk, saya parkir motor, terus saya ada ibu-ibu di situ. Saya bilang, boleh nggak saya ketemu sama pendeta gitu kan. Ditemui saya pendeta, saya bilang, Pak, perkenalkan saya Muslim. Saya bilang, saya namanya Ibu Agustina, saya mau dibaptis. Saya bilang. Terus tanya, oh Bu, nggak bisa sembarangan begitu. Waktu itu Bapak Pendeta Pati Peluhu. Nggak bisa sembarangan gitu, Ibu harus mengikuti katekisasi. Apa itu katekisasi? Ternyata katekisasi terus sebelum kita mau dibaptis, kita harus mempelajari dulu tentang Alkitab. Nah, bagaimana caranya saya mau bilang sama ibu saya kalau setiap Senin, Rabu, dan Jumat saya harus katekisasi. Karena setiap pulang ajar kan saya selalu tepat waktu begitu kan. Terus saya bilang sama ibu saya, mulai hari Senin besok mau mau kasih les anak murid, saya bilang gitu. Jadi pulangnya terlambat Senin, Rabu, sama Jumat. Selang begitu lama saya berjalan, saya ikuti. Di saat saya belajar tentang katekisasi tersebut, Bapak Pendeta bilang, suatu hari kelak, nanti saudaramu akan mengikuti jejak ibu. Bilang gitu. Maksudnya? Saya bilang. Ya nanti salah satu keluarganya akan mengikuti jejak ibu, mengikuti Tuhan Yesus. Saya bilang, jangan. Saya bilang, karena saya benar-benar berpikir saat itu saya berdosa, meninggalkan Allah, mengikuti Tuhan Yesus. Gitu. Tapi ternyata adik saya ikut Tuhan Yesus sekarang. Berjalan terus waktu bulan Juni tahun 1988, saya otomatis harus pindah rumah karena nggak mungkin saya tinggal sama ibu satu rumah dengan ibu saya yang ibu saya Muslim dan saya Kristen. Karena saya selalu berjanji sama ibu saya pasti nih, masuk masuk Islam, saya bawa dalam masuk Islam karena kan saya rajin sholat gitu. Waktu saya mau pindah saat itu guru kan gajinya tidak seberapa ya. Saya minta sama kepala sekolah, Pak, tolong saya dapat arisan karena saat itu mau dikotok arisan. Saya minta tolong arisan, boleh nggak saya keluar duluan? Nggak dikasih sama kepala sekolah. Saya minta sama teman saya, tolongin dong, saya mau pindah. Nggak dikasih juga kan. Saya nggak mau pinjam uang. Akhirnya dikocok hari Sabtu, benar keluar nama saya. Oh, saya bilang saya hanya berdoa, oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami pindah. Bulan Juni tahun 1988 kami pindah. Kami pindah, itu ibu saya belum tahu kalau saya mengikuti katekisasi. Sampailah saya tanggal 24 Juli 1988, saya dibaptis. Saya dibaptis, langsung saya bereskan deh tuh tentang pernikahan kami. Kami diberkati di gereja, kemudian kami membaptis anak kami saat itu, anak saya belum dibaptis.
udah 2 tahun lebih ya. Saya dibaptis anak saya, terus saya hidup pindah ke Pasar Minggu saat itu. Setelah beberapa lama kemudian saya datang ke rumah ibu saya. Saya datang ke rumah ibu saya rindu dong. Karena kan saya dekat sekali dengan ibu saya. Saya datang ke rumah ibu saya, itulah pertama kali saya melihat ibu saya begitu marah sama saya. Ibu saya membanting pintu, tidak mau menoleh pada saya. Itu rasanya hancur, hancur banget ya. Oh begini banget ya, udah saya pulang. Gitu. Kira-kira beberapa minggu kemudian rasa rindu saya terhadap ibu saya timbul kembali. Kemudian saya datang ke tempat ibu saya senam. Saya tahu tempat ibu saya senam itu hari Kamis saya datang. Setelah ngajarnya kan saya masih di Tebet. Saya datang, saya lihat ibu saya itu ada di situ. Saya lihat, waktu saya buka pintu, ibu saya meninggalkan saya. Ibu saya masuk, marah. Terus ada teman ibu saya bilang, saya rindu sama mami. Saya bilang. Terus teman ibu saya bilang katanya, kamu tenangin aja, mami kamu sedang marah. Karena semenjak saya ikut Kristus, ibu saya kena teguran dari adik-adiknya, kena marah dari kakak-kakak saya, karena ada 3 kakak saya waktu itu nggak terima saya. Kemudian saya bingung ya, saya pulang lagi, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya berdoa. Saya tahu kuasa Tuhan itu bekerja. Suatu kali, di kira-kira bulan November tahun 1988, yang hari rumah kami ditutup. Pas saya buka, itu mami saya berdiri depan pintu. Dia peluk saya, ibu saya, mami saya bilang, saya terima kamu. Karena mami sadar di dalam diri kamu ada darah Kristen dari ayah kamu, dari papi kamu. Saya berpelukan, saya menangis di situ. Jadi ibu saya udah terima saya lagi. Saya nggak peduli kakak saya nggak peduli. Biarin kakak saya nggak terima saya nggak peduli. Sampailah saya juga dapat surat, ternyata sampai juga ke teman saya. Saya terima surat dari sahabat saya. Sahabat saya itu mencaci maki saya sampai surat itu panjang sekali mencaci maki saya. Karena dia tahu siapa saya. Teman-teman SPG, teman sahabat saya itu waktu saya SPG. Dia marah sampai dia bilang, ingat nggak katanya waktu teman kita, waktu saya ingat waktu kelas 3 SPG itu, saya ada teman saya yang masuk Katolik waktu itu. Itu teman itu saya maki-maki, saya marah-marahin dia. Gitu. Mungkin karena doa dialah mungkin saya jadi ikut Kristus sekarang. Pokoknya teman-teman saya meninggalkan, satu-satu meninggalkan. Saya nggak masalah, saya nggak masalah. Sampailah mujizat terjadi dalam diri saya. Tahun 1997, kaki ibu saya itu harus diamputasi, jempol dan tunjuk kakinya. Ibu saya punya diabetes, jadi jalan pagi begitu, ternyata menginjak batu, dan batunya sudah masuk ke dalam, dan busuk. Jarinya itu busuk. Jarinya busuk, harus diamputasi, dokter bilang, karena nanti bisa menjalar. Semua keluarga tidak setuju. Kakak saya tidak ada yang setuju, semua tidak ada yang setuju. Dokter bilang, hanya satu lagi cara, yaitu suntik insulin. Nah, siapa yang mau nyuntik? Kan nggak mungkin kami setiap hari harus memanggil dokter atau suster datang ke rumah kan ya saat itu. Terus saya bilang, bawa ke Depok, dia bilang, biar nanti saya yang suntik. Mami datang ke Depok, mami tinggal di rumah saya. Setiap pagi sebelum saya ngajar, saya suntik ibu saya. Dalam nama Tuhan Yesus, berat kaki kanan. Besoknya dalam nama Tuhan Yesus, berat kaki kiri. Sampai ibu saya tidak diamputasi. Oh, saya bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Malah memilih saya, gitu kan. Terjadilah terus dalam hidup saya sampai satu kali awal tahun 2000. Jujur saja, di sini saya hidup bersosialisasi dengan tetangga. Kalau seandainya bulan Ramadan itu kan banyak berkumandang, mereka ngaji-ngaji begitu kan. Saya agak terganggu kan ya, karena iman saya udah iman Kristen. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya mau hilangkan begitu kan, menghilangkan. Sampailah saya masuk ke gereja GPIB Immanuel di Depok. Saya masuk ke situ.
Saya hanya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya supaya saya tidak beralih daripadamu Tuhan. Karena saya benar-benar mau mengikuti Engkau. Sampailah Tuhan Yesus memberikan ayat pada saya, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Boleh dibacakan Pak Yusuf? Halo, halo. Halo. Ya Pak, boleh. Yesaya berapa Ibu? 41 ayat 10. Oke, kita tampilkan ya Yesaya 41 ayat 10. Ya Pak. Sebentar ya Bu. Ya, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Tuhan. kemenangan. Bilang, itulah ayat kekuatan dalam diri saya. Saya begitu percaya saat itu saya benar-benar percaya dan percaya sepenuhnya bahwa saya harus menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Tuhan bilang kau usah takut. Sampai malamnya setelah saya pulang dari gereja tersebut, malamnya saya mendengar dari radio RPK saat itu. Di situ jika kita ingin mengalami hidup baru, kita harus melalui 3 baptisan, yaitu baptis selam, baptis Roh Kudus, dan baptis api. Kemudian saya telepon, saya tanya apa maksudnya. Kemudian saya datang ke gereja tersebut, gereja Bunga Bakung, waktu itu di Gondang Dia saya datang. Apa sih itu maksudnya begitu, gitu kan? Karena dia bilang ibu harus mengalami baptis selam. Kenapa baptis selam? Itu ibu akan menenggelamkan masa lalu ibu, karena ibu kan dari Muslim, ibu itu harus ditenggelamkan, segala dosa, segala perbuatan harus ditenggelamkan. Itu saya lakukan itu. Saya mengalami pelepasan di situ. Saya mohon Tuhan, tolong Tuhan, saya hanya mau Engkau saja. Saya nggak mau yang lain, saya hanya mau Engkau saja. Saya dibaptis. Di saat saya dibaptis, keluar dari air itu, pendeta dan orang-orang sekitar saat itu melihat ada 2 burung keluar dari air tersebut. Puji Tuhan, saya bilang, oh itulah yang saya alami. Sejak saat itu saya mencari gereja, saya terdamparlah di GBI Sawangan 16 April tahun 2000. Di situ iman saya mulai bertumbuh dan bertumbuh. Saya nggak mau hanya Kristen saja. Saya mau Kristen yang sungguh-sungguh yang mengikuti teladan Kristus. Saya ikuti terus saya ikuti di gereja tersebut. Kebetulan pendetanya saat itu pendeta Muhammad Riza Solihin. Saya dibimbing oleh beliau. Mujizat demi mujizat sejak saat itu saya alami. Benar-benar saya alami. Tahun 2000 tersebut saya mau bukan hanya begini saja, saya ikut TOM. Saya ikut TOM 1, saya ikut TOM 2, saya ikut TOM Advance. Ya. Jadi maksud saya tidak mau hanya biasa-biasa saja. Kemudian mujizat terjadi yaitu pada tahun 2004. 2004 ketika anak saya diterima di kuliah, anak saya terima kuliah di UI tahun 2004. Waktu itu harus membayar 10 juta. Di saat kami ada panggilan untuk wawancara, orang keluar dari ruangan, berapa bayar Bu? 15 juta, 25 juta. Mereka bayar berapa? Saya bilang, saya 10 juta aja saat itu masih mikir kan ya, karena suami saya kebetulan saat itu tidak bekerja karena sedang mengurus tanah di Bumi Beringin di Manado. Saya bingung, saya hanya berdoa. Saya ucapan kata-kata saya hanya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Hanya itu sampai sekarang. Lalu saya masuk ke ruangan, terus ditanya, apakah ibu bekerja? Ya, saya bekerja. Kebetulan suami saya tidak bekerja saat itu. Oke, nah ibu harus bayar 10 juta. Oh iya, ya. Boleh saya lihat KTP-nya? Saya lihat KTP-nya. Dia mungkin sanksi apa saya guru atau bagaimana. Oh ibu guru, benar. Iya saya guru. Dari 10 juta itu dicoret 5 juta. 5 juta dicoret. Dari 5 juta itu ibu bisa mengangsur 10 kali. Oh puji Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus baik banget gitu kan. Itu mujizat. Kemudian tahun 2005 saat itu saya harus membayar
bimbel anak saya di Primagama. 2 anak saya harus bayar bimbel. Bayarnya 3.600.000. Udah siap, ngobrol lagi. Nah, memang ibu kerja ya, saya kerja, saya guru. Karena kan gaji guru saat itu kecil ya, kecil. Jadi ya saya nggak mau menonjolkan, ini loh saya guru. Enggak. Saya bilang, iya saya guru. Dari 3.600.000 dicoret lagi sama dia. Saya hanya kena 1.300.000. Itu mujizat masalah. Wah, sampailah tahun 2014 anak saya kuliah di UMN. Di UMN dia bukan terlambat, terakhir pembayaran 46 juta. 46 juta. Di saat wawancara diperiksa berkas, sampailah ke saya, ibu bekerja, iya saya bekerja, saya guru, saya bilang begitu. Oh guru, boleh saya lihat data-datanya? Saya bilang, ya kebetulan nggak bawa data kan, saya pikir kan ini urusan anak saya kuliah. Boleh lihat KTP, saya kasih lihat KTP, di situ kan saya guru kan ya. Dari 46 juta, saya hanya membayar 23 juta. Itu mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu bisa terjadi. Itu mujizat dalam hal sekolah anak-anak saya. Kemudian saya kembali ke belakang ya. Di saat saya melahirkan anak kedua, anak perempuan saya yang kedua, biasa kan kalau orang mau melahirkan pasti teriak-teriak, oh enggak, saya enggak. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Belok sini Tuhan Yesus, belok. Tuhan Yesus tolong saya. Hanya itu ucapan saya. Sampai suster tanya, Bu sakit nggak sih Bu? Sakit, saya bilang. Dokter tanya, Bu sakit? Sakit. Kok Ibu nggak teriak? Karena kiri kanan saya tuh teriak. Enggak. Saat saya mau melahirkan, itu di depan saya ada lampu besar, lampu sorot, itu hanya muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus tersenyum. Tersenyum begitu. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Akhirnya saya melahirkan dengan lancar. Itu anak kedua saya. Itu. Kemudian tahun 2015, maaf, dalam hal pengajaran, tentang hal pengajaran. Saya mengajar dari tahun 78 sampai saya mutasi ke SD 03 di Jakarta itu tahun 1994. Maaf ya Pak, terlewat 1994. Di situ mulailah saya menerima ketidakenakan gitu. Saya masuk ke sekolah di daerah Jagakarsa. Saya datang, saya mutasi karena mutasinya resmi karena saya ada SK-nya. 1994, saya terima di SD tersebut, di SD 03, saya nggak dapat kelas. Saya bilang, Tuhan, ini saya ini guru. Saya bilang, kok nggak dapat kelas? Nggak dapat kelas. Dikenalkan kan, terus dia tanya, agamanya apa? Agamanya Kristen. Saya bilang, itu mereka menolak saya. Ampun deh, udah kayak apa ya? Kayak, aduh, saya nggak diterima, benar-benar saya nggak diterima. Udah nggak dapat kelas. Jadi mereka salaman belum sampai ke tangan, mereka udah tarik tangan. Ya sudah, bilang terima kasih Puji Tuhan. Setelah saya nggak terima kelas, sampai setelah saya 2 bulan saya di situ, saya mau pindah ke sekolah lain karena nggak nyaman saya bekerja di situ. Sekolah bilang, Bu Agustin, ada sedikit ongkos ya, bukan ongkos waktu itu, ada sedikit uang katanya buat ibu. Dia bilang gitu. Saya gimana mau minta? Nggak mungkin saya minta uang, mereka nggak welcome sama saya. Pagi-pagi, jadi karena saya nggak dapat kelas, saya pagi-pagi saya datang saya nyapu kantor, saya cuci gelas. Saya pikir apapun daripada saya diam aja kan nggak mungkin gitu kan. Saya nyuci kelas. Di saat saya nyapu, kok pintu kantor itu terbuka. Jatuhlah buku. Kalau bukan Tuhan kan nggak mungkin. Jatuh buku, dibuka, itu ada nama saya. Nama saya harus terima uang saat itu 90.000. Tapi situ sudah ada tanda tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya hanya tutup. Sekolah tanya, sudah terima Bu? Sudah, saya bilang. Nggak apa-apa Pak, nggak usah. Pindahlah saya ke SD 06. 1994. Hanya di 03 itu hanya 2 bulan. Kebetulan di 06, kepala sekolahnya Katolik.
Jadi dia bisa terima. Saya memang cari kepala sekolah yang mau mengerti begitu. Saya terima di situ. Mereka juga tidak mau terima saya ya karena Kristen. Saya bingung ya ampun kok hanya nggak usah dong lihat siapa Kristennya begitu kan. Tapi saya tunjukkan gimana cara kerja saya. Saya orang yang apa namanya untuk administrasi sekolah itu saya rapi. Itu saya tunjukkan kepada mereka, saya buat mereka, saya bikinin mereka sampai mereka mau menerima saya. Setelah 21 tahun saya di 06, saya harus dimutasi karena sudah 20 tahun di sekolah tersebut, saya mutasi ke SD 01. Kepala sekolah 06 pindah ke 01. Sehingga saya pun pindah ke 01. Di 06 sebelum saya mutasi, saya itu bendahara sekolah. Bendahara sekolah karena pekerjaan itu saya baik, jadi kalau ada laporan ke Sudin itu saya selalu naik motor sendiri, saya laporan sendiri. Sampai mereka bilang saya salut sama ibu. Saya bilang gitu, pekerjaannya rapih dan bagus. Di 01 di saat saya pindah, kepala sekolah minta saya jadi bendahara lagi. Saya nggak mau, saya tolak, saya tidak mau. Kepala sekolah saya minta, saya tidak mau. Ada beberapa guru yang seperti membuat geng atau membuat apa ya, dia menolak, dia marah, dia bilang dia sampai pukul meja, itu bapak-bapak, dia sampai pukul meja. Gua nggak setuju kalau Agustin jadi bendahara di sini. Kristen lagi. Apa-apaan katanya, sekolah keuangan kita dipimpin oleh seorang Kristen. Saya hanya senyum. Terima kasih, saya bilang gitu. Mereka marah. Kalau seandainya saya ngajar, pulang ngajar masuk ke kantor, sepi. Ada orang. Saya diam aja. Saya kerjakan administrasi, saya dengan senyum. Kebetulan puji Tuhan saya selalu cinta sama anak-anak. Jadi kalau saya sudah selesai ngajar, saya bantu mereka, saya ngobrol sama mereka. Lama-lama kali dia melihat saya, terus saya kerjakan administrasi. Jadi satu guru itu harus memiliki 33 administrasi. Itu saya kerjakan. Dan semua guru saya kerjakan. Saya pinter ngetik pun itu karena mujizat dari Tuhan. Saya tidak kursus, dia hanya tanya bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Saya kerjakan. Terus saya kerjakan sampailah mereka menerima saya. Setelah 1 tahun saya di situ, mereka bilang, aduh Tin, coba lo dari dulu lo pindah ke sini. Sampai dia bilang gitu. Gue nggak pandang lu deh, siapa agama lu deh. Sampai dia bilang gitu. Lu bener-bener bla 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 segala macam. Oh, saya bilang, Tuhan saya. Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Saya tidak pernah memikirkan untuk meninggalkan Tuhan itu. Sampailah tahun 2015, September 2015, saya kesaksian tentang sakit penyakit saya ya. September 2015, saya divonis dokter pengapuran di lutut. Pengapuran di lutut, otomatis saya tidak boleh naik motor, saya tidak boleh kelas di lantai 2. Saya kebetulan kamar saya ada di atas, dokter bilang, jadi saya naik ke kamar hanya 1-2 kali saja. Itu jalan udah kayak robot kan, pelan. Disitulah mulai babak saya harus bolak-balik ke dokter. Saya ke dokter, disuntik. Bulan ini kaki kiri, bulan ini kaki kanan. Obat setiap hari diminum. Nggak sembuh-sembuh juga. Sampai aku puntur. Oh mungkin aku puntur nih sembuh. Aku puntur, tahu sendiri aku puntur itu berapa puluh jarum masuk ke dalam tubuh saya. Depan belakang. Berbulan-bulan sampai tahun 2016 saya mengikuti KUL. KUL itu persekutuan doa. Persekutuan KUL Getsemani di Depok yang dipimpin oleh Ibu Wulan. Saat itu saya mulai ikut, saya ikut pujian. Di situ iman saya makin bertumbuh. Saya minta doa. Jadi nggak minta macam-macam, saya hanya minta Tuhan sembuhkan saya. Setiap kali berdoa saya nggak panjang lebar, saya hanya minta Tuhan berikan tulang yang baru, Tuhan berikan kaki yang baru, Tuhan berikan kesembuhan bagi saya. Karena saya nggak mau terus-terusan minum obat kan ya, takut dari efek ke semua dalam tubuh saya.
2017, September 2017, saya stop minum obat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau akupuntur, saya tidak mau minum obat, dan saya tidak mau disuntik-suntik lagi. Saya tidak berobat sampai sekarang, jadi sudah 3 tahun. Kemudian saya pensiun 2019, tapi karena diminta untuk mengajar lagi, Januari 2020 saya mengajar sampai April 2020 kemarin. Karena saya sudah pensiun, banyak waktu luang, saya membuka usaha kue, cake and cookies, saya buka usaha di situ. Karena waktu banyak luang, karena saya banyak waktu luang, selain sudah bikin kue, kan nggak mungkin juga saya hanya tiduran. Saya ikut, baru saya aktif di RT untuk senam. Pertama kali senam saya takut loncat-loncat saya takut, mau gerak-gerakan saya takut, tapi terus saya jalani, terus saya jalani. Terus naik sepeda, awalnya sepeda hanya sedikit, hanya beberapa kilo, tapi puji Tuhan. Tuhan berikan kasih yang baru, Tuhan berikan tenaga yang baru, Tuhan berikan semangat yang baru bagi saya. Jadi sekarang ya seminggu 2 kali saya ikut senam, saya ikut sepeda. Bisa dibayangkan kaki yang tadinya berjalan aja seperti robot, kok sekarang bisa naik sepeda. Sepeda seminggu kadang 2 kali. Saya terus tekankan kepada anak-anak, setia. Saya bilang sama anak-anak, setia. Setia dalam Tuhan dan setia pada pasangan. Jika kita setia kepada Tuhan, otomatis kita akan setia kepada pasangan. Itu saya tekankan pada anak-anak. Karena saya ini mama yang galak dalam hal keagamaan. Yang kedua, saya tekankan kepada anak-anak, jujur. Apapun, jujur. Karena kalau dulu ya, dari kepercayaan saya yang dulu, ada dosa putih, ada dosa hitam. Kata kalau dosa putih itu boleh, katanya gitu. Tapi dalam Kristus Yesus, sama. Dosa putih, dosa besar, sama. Dosa kecil, dosa besar, sama. Jadi saya tekankan pada anak-anak, setia dan jujur. Itulah saya, sekarang iman saya semakin bertumbuh. Biar bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus dan saya tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih, itu kesaksian saya. Pak Yusuf, saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Agustina Ya, atas Pak. kesaksiannya. Ya, Ya. Pak. Yang di bagian terakhir tadi Ibu sudah sampaikan yang tentang buat kue secara lengkap ya Bu. Oh iya Pak, ya belum Ya. Pak. Nah itu. Belum, maaf. Ya silakan Ibu. Ya Pak. Ya. Saya kan bisnis kue karena saya pikir saya memang orangnya aktif ya, orang gesit orangnya. Itu mungkin karena lutut saya pengapuran, mungkin karena kegesitan saya. Saya naik motor tuh ngebut kemana-mana. Naik ke kelas atas itu saya lari begitu. Akhirnya karena udah kebiasaan saya gesit itu, saya pensiun terus di jam saja ya nggak mungkin begitu kan. Saya buka usaha kue itu, puji Tuhan itu pesanan kue ada, meskipun dalam masa pandemi begini, tapi selalu ada pesanan. Sampai bulan Juli 2000, tahun 2000 kemarin, tanggal 24 Juli, saya ada pesanan kue. Awalnya dia pesan 10 loyang. Kemudian dia tambah lagi, karena anak saya yang administrasi, 20 mah. 20 loyang, saya bilang. Yang benar aja ini ya, 20 loyang. Saya kerja sendiri. Saya kerja sendiri. Sampai saya bagian packing gitu. Terus dia bilang, "Mah, pesannya 30 loyang." 30 loyang? Saya bilang, 30 loyang saya kerjakan sendiri. Oke, saya kerjakan. Saya kerjakan hari Jumat jam 1:30 siang. Saya kerjakan sendiri, dari kerja langsung cuci, langsung semua gitu. Sampai jam 12 malam, itu baru jadi 11 loyang. Secara akar pikiran, nggak mungkin saya selesai besok paginya, jam 9 pagi, itu selesai dalam 30 loyang. Itu tidak mungkin. Jam 12 anak saya pulang. "Ma, udah berapa loyang?" 11 loyang. "Ya ampun, Ma, nggak keburu loh." Saya bilang, "Tolong deh bantuin, anak saya laki-laki. Dia belum pernah pegang mixer, dia belum pernah untuk mengerjakan hal-hal itu. Dibantu sama saya, anak saya. Sambil menyanyi. Hari-hari saya hanya mendengar pujian dan pujian.
saya menyanyi, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Itu kata emas saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Rasanya nggak mungkin. Tapi kok ya ampun Tuhan, puji Tuhan, jam 9 pagi esok harinya, kue 30 loyang itu jadi. Nah, pas jam 9 kue itu jadi kue yang terakhir, kue yang ke-30. Kalau kue itu kan harus tunggu dingin dulu baru keluar dari loyang ya. Kok Tuhan bikin lagi ajaib, orang itu yang harusnya dia bilang jam 9 datang, dia lewat belakang. Dia harusnya lewat depan komplek itu, dia lewat belakang. Di belakang ada perbaikan jalan. Tuhan itu kan ajaib. Otomatis kan dia balik ulang, putar arah. Sampai rapi ke rumah 9:30 itu sudah rapi, saya sudah bersih-bersih, dia tinggal angkut. Itu karena kuasa Tuhan. Jadi saya hidup dalam mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan, karena Tuhan selalu hadir dalam diri saya. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih. Tuhan Bu, ya luar biasa. Ada ini enggak Bu? Ada kata menyesal nggak ikut Tuhan karena tekanan-tekanan yang Ibu alami tadi di sekolah, terus apa mungkin di tempat-tempat keluarga? Tidak. Ada nggak Bu? Tidak ada ya. Saya 8 bersaudara, maaf Pak, saya 8 bersaudara, saya anak ke-6, 2 adik saya menerima saya meskipun saya beda agama. Kakak saya yang satu, kebetulan kakak saya ada di luar negeri ya Pak ya, itu kakak saya bisa menerima saya, dan kakak saya yang perempuan juga menerima saya. Yang tidak menerima 3 kakak saya, tapi yang satu akhir ini, dalam 2 tahun ini mau mengucapkan selamat Natal bagi saya. Tidak pernah ada kesalahan. Karena kepala sekolah juga bilang gini, Bu Agustin, mau nggak saya kasih uang 50 juta saat itu, tapi pergi haji. Dia bilang begitu. Saya hanya ketawa. Saya bilang, sini uangnya boleh, saya bilang, tapi nanti saya akan pergi ke Yerusalem. Saya bilang, ibu saya haji, jadi ibu saya hajah, jadi teman-teman selalu dia bilang, udah lu masuk balik lagi ke Kristen, mami udah haji lu, saya hanya senyum, begitu Pak. Iya. Jadi di antara ibu bersaudara ada nggak yang ikut jejak ibu? Ada Pak, adik saya. Adik saya kebetulan kok dapat Jawa Manado. Mungkin Tuhan gitu. Udah kakak dapat Manado saat itu tapi dilarang. Saya Manado Kristen, adik saya Jawa Manado juga Kristen. Suami dari adik saya juga sudah pelayanan Pak. Adik saya juga sudah pelayanan. Gitu ya. Dalam perjalanan Ibu mengikut Tuhan Yesus, kira-kira salib apa yang paling berat Ibu rasakan selama ini? Ibu saya marah. Ibu marah ya? Orang tua marah ya pada waktu itu ya? Saya kan dekat sekali dengan ibu saya. Jadi pulang ibu saya waktu itu menjahit, pulang ajar, saya ganti baju, saya duduk di depan mesin jahit, saya ngobrol, saya cerita dengan ibu saya. Apapun saya ceritakan pada ibu saya. Ibu saya, waktu ibu saya sakit, ibu saya kemana ke dokter, itu selalu saya yang antar. Jadi selama itu ibu saya nggak pernah marah. Nggak pernah marah dengan anak-anaknya. Ibu tuh paling bijaksana, ibu yang paling pemaaf ibu saya itu. Tapi di saat saya itu saya marah, itu yang apa namanya salib yang paling besar, yang paling berat bagi saya. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Ya. Kalau di sekolah salib yang paling besar pada waktu Ibu tidak dikasih kelas tadi ya? Tidak dikasih kelas. Kalau tidak dikasih kelas, saya maklum Pak ya, saya maklumin aja nggak begitu sakit. Tapi waktu saya pindah ke 01, teman itu sampai gebrak meja, dia bilang, mana ada rumusnya. Kita dipimpin oleh seorang Kristen. Dia teriak, dia gebrak meja, kebetulan dia ustadz Pak, di sekolah itu ustadz, jadi dia bisa mempengaruhi teman-temannya. Jadi semua dibilangin, hati-hati lo bergaul sama Agustin, lo masuk Kristen lo, begitu-gitu. Saya dengar, saya senyum. Tapi Pak, saya dipercaya untuk jadi bendahara. Sampai sekarang. Bendahara. Saya bendahara tuh di Tebet, saya bendahara ke Cipedak, Jagakarsa ini saya bendahara. Pindah lagi ke 01, saya bendahara. Mungkin karena kayak uang atau bagaimana. Di Persekutuan Doa saya bendahara, jadi saya selalu dipercaya untuk jadi bendahara. Iya. Ya.
Karena kasih karunia Tuhan ya. Iya, Pak. Ya. Oh ya, tadi menarik itu. Ibu punya nama ada tercatat di dalam buku dengan jumlah uang 90.000, tapi uangnya dikasih ke ibu apa gimana, Bu? Apa diambil sama orang lain? Karena sudah ditanda tangan sama orang gitu. Orang lain, Pak. Orang lain. Oh, orang lain yang ambil, ibu punya. Waktu itu 45.000 tahun 1994 itu besar, Pak. Kami guru gajinya tidak sebesar sekarang. Saya benar-benar ya kita manusia berharga. Kalau kepala sekolah tidak bilang sama saya nggak, mana mungkin, saya bukan orang yang mau otak-utik. Kepala sekolah bilang, karena saya bilang saya Pak mau pindah ya Pak, karena saya nggak dapat kelas di sini, saya kebetulan dapat di 06. Saya bilang, oh ya Bu, itu ada sedikit katanya untuk Ibu, katanya dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak. Dia bilang, saya nggak mungkin tanya ke orang tersebut. Dia nggak mau terima saya, salaman aja makan. Di saat mereka makan, saya nggak ditawarin. Gitu. Tapi kok di lada, saya harus nyapu. Saya kan kerjaannya cuci piring. Saya rajin memang. Saya cuci piring, saya nyapu. Saya lagi buka-buka, lagi sapu bawahnya, itu pintu terkuak. Pintu terkuak, buku. Masa sih Pak, buku jatuh pas ada nama saya? Kan nggak mungkin. Nama saya ini Agustina nih. Bilang 90.000 ada tanda tangan Om Sucikan. Enggak, saya nggak bilang kepala sekolah dan saya nggak tegur orang. Biar aja apa-apa. Iya, gitu. Hitung-hitung berkati orang itu ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, itulah perjalanan daripada Ibu Agustin, bagaimana memikul salib saat menerima Tuhan Yesus. Banyak hal yang membuat ketidaknyamanan, tetapi kita lihat di sini menarik bahwa kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa sehingga Ibu Agustin tidak ada sedikit pun terbesit untuk balik ke agamanya yang semula, malah justru semakin menguatkan beliau, semakin memberikan terang di dalam kehidupannya bahwa Tuhan Yesus sudah memilih dia, sudah memilih Ibu Agustin, dan sudah menuntun kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapa di surga, yaitu bisa menerima keselamatan, bisa pulang ke dalam kerajaan surga. Oke teman-teman, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan Yesus terus bekerja dengan cara-cara yang supranatural, dengan cara-cara yang tidak masuk di akal, karena kalau kita lihat tadi, dari background saja, Ibu Agustin kawin itu membuat suaminya pada waktu itu masing-masing agama apa ikut mualaf pada waktu? Enggak. Masing-masing agama. Tahun 1985 itu masih bebas, Pak. Maksudnya bebas, kami boleh nikah masing-masing agama. Masing-masing agama ya. Saya sempat di sidang, saya sempat tanda tangan bahwa saya tidak akan menarik dia ke agama saya. Saya tanda tangan di atas materai, Pak. Ya, dan itu adalah satu pembuktian bahwa Ibu Agustin tidak tertarik sama sekali untuk mengikuti kepercayaan dari suami, ya. Tapi kalau kuasa Roh Kudus sudah bekerja, itu melampaui apapun yang menjadi pertahanan daripada manusia, atau pemikiran manusia, atau keyakinan manusia, atau pemahaman manusia. Karena Roh Kudus adalah Dia yang Maha Kuasa, yang bisa mengubahkan segala sesuatu menjadi mungkin, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan sekali lagi, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Ibu Agustina yang sudah menjadi narasumber, yang sudah menjadi saluran berkat, sehingga kita semua bisa diberkati, dikuatkan pada malam hari ini. Dan doa kami buat Ibu, Tuhan pakai Ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan, supaya bisa menjadi suratan yang terbuka, yang bisa menyampaikan Injil Kristus kepada banyak orang. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan Tuhan Yesus berkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.